Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Lili, izinkan saya untuk mempresentasikan RPP saya, nggih. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP tahun pelajaran 2022-2023. Satuan Pendidikan MI Muhammadiyah Karanganyar untuk kelas 2 semester 1 dengan tema Hidup Bersih dan Sehat, subtema 3 Hidup Bersih dan Sehat di Rumah, pembelajaran ke-6, alokasi waktu satu kali pertemuan 3 kali 35 menit. Kompetensi intinya yang KI 1 menerima dan menjalankan ajaran perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Kompetensi dasar PPKN KD 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman di rumah dan di sekolah. 4.9 mengklasifikasi bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Indikator pencapaian kompetensi. Untuk PPKN, yang pertama menjelaskan manfaat hidup bersatu dalam keberagaman di tempat bermain sekitar rumah dengan benar. Yang ketiga, mengelompokkan benda di sekitar yang termasuk bangun ruang dengan benar. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, melalui pengamatan gambar pada layar smart TV dan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan manfaat hidup bersatu dalam keberagaman di tempat bermain sekitar rumah dengan benar sesuai gambar. Yang terakhir, dengan mengamati ciri setiap gambar bangun ruang pada PowerPoint dan video, siswa dapat mengelompokkan benda di sekitar yang termasuk bangun ruang dengan benar sesuai gambar dan video. Selanjutnya, materi pembelajaran sikap persatuan dalam keberagaman di tempat umum dan ciri-ciri bangun ruang. Untuk pendekatan dan metode pembelajarannya, pendekatannya saintifik, model pembelajaran PBL, metode pembelajaran ceramah, penugasan, tanya jawab, dan demonstrasi. Sedangkan untuk alat dan media, alatnya adalah laptop, smart TV, dan handphone. Untuk media, gambar, dan slide PowerPoint. Untuk kegiatan pembelajarannya, kegiatan pendahuluan, guru membuka salam, sedangkan peserta didik merespon ucapan salam dari guru. Ya, pada langkah mengorientasi siswa pada masalah, guru menampilkan gambar kegiatan Dayu dan teman-teman di halaman rumah. Yang pertama, guru membentuk kelompok untuk berdiskusi. Kedua, guru membagikan macam-macam gambar bangun ruang. Pada langkah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, yang pertama guru menampilkan macam-macam gambar bangun ruang dan video pembelajaran. Sedangkan untuk langkah mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang pertama memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi. Sedangkan untuk langkah yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama guru memberikan soal evaluasi yang harus dikerjakan secara individu. Untuk kegiatan penutup, meminta tanggapan dan kesimpulan dari siswa terkait dengan pembelajaran. Penilaian sikap itu secara observasi, penilaian pengetahuan itu dengan tes, penilaian keterampilan itu dengan unjuk kerja. Sedangkan instrumen penilaiannya sudah terlampir, yaitu penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Untuk sumber dan media pembelajaran, saya menggunakan Bu Pena Jilid 2 B dengan buku siswa tema hidup bersih dan sehat kelas 2. Selanjutnya lampiran yang pertama ini gambar yang ditampilkan pada layar smart TV tadi. Ini gambar sabun dan spons. Terus ini Lengkap LKPD-nya, itu. LKPD-nya untuk matematika. Dan ini rubrik penilaiannya. Ini untuk lembar observasi sikap. Terus ini untuk instrumen penilaian pengetahuannya. Kita dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu ada, masih ingat berapa syaratnya atau apa syaratnya? Harus sesuai dengan ABCD ya, Bu ya. Ya, A, B, C, D. Nah, coba sekarang perhatikan di situ ya, di pertama aja lah ya. Ya, Tujuan pembelajaran. Itu A-nya yang mana? A hanya itu. itu siswa, Ibu. Ya, oke, siswa dapat, oke ya, menjelaskan. Oke, B-nya, Menjelaskan manfaat hidup bersatu dalam keberagaman di tempat bermain sekitar rumah. oke. C, C. Melalui pengamatan gambar pada layar smart TV dan tanya jawab. oke. D-nya, Degree-nya ini menjelaskan dengan benar sesuai gambar. oke, mantap ya. Baik. Masih ingatkah tentang syarat pembuatan media? Yang pertama, sumbernya harus sesuai. Hmm. Ini kita mencari sumbernya.
yang sesuai. Media yang kita gunakan itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Dari RPP Anda itu di mana letak hotnya? Jadi RPP saya yang letak Mm-mm. hotnya itu yang ini Bu. Langkahnya dengan mengamati ciri pada gambar, bahan PowerPoint, Heeh. siswa ini dapat mengelompokkan Ibu. Ngelompokkan apa? Mengelompokkan bangun ruang Ibu. Rusuk, menentukan rusuk, sisi, sama menentukan titik sudut itu anak-anak akan Heeh. disuruh untuk menganalisis itu bangun ruang itu sesuai dengan sisi sudut sama titik sudutnya. Mohon maaf sisi rusuk sama titik sudutnya. Oke ya. Oke ya. Berikutnya di RPP juga ya. Bagian mana sih yang menggambarkan bahwa Anda itu memang menerapkan apa, PBL? Ya, saya menggunakan model PBL ya Ibu dengan langkah-langkah seperti ini ya. Yang pertama, Hmm? sebentar ya, mengorientasi siswa pada masalah. Eh, Masalah yang saya tampilkan adalah berupa gambar Ibu. Anak-anak saya tampilkan gambar. Nah, gambar gambar kegiatan anak yang sedang bermain. ini. Nah, anak-anak mengamati gambar tersebut. Setelah itu, saya sebagai peran saya adalah memberi pertanyaan kepada anak berupa pertanyaan, informasi apa yang dapat anak-anak peroleh dari gambar di atas. Setelah itu, anak-anak akan memecahkan masalah itu dengan mengamati gambar. Anak-anak akan menyebutkan, eh bermain, Bu. Oke. Bermain kelereng, Bu. Karena di gambar itu ada bermain kelereng, bermain lompat tali, ada yang menyiram tanaman, seperti itu. Oke. Terus, setelah anak menyebutkan, terus saya mulai dari melanjutkan pertanyaan dengan sikap apa sih yang ditujukan Dayu dan teman-temannya. Anak-anak mulai lagi akan menjawab dengan pengetahuannya, dengan pemikirannya. Oh, itu anak-anaknya kompak Bu, menyenangkan. Seperti itu, banyak Bu temennya-temennya, seperti itu. Dan setelah itu saya akan eh, dari masalah itu, masalah yang ada pada gambar itu, akhirnya kita akan memberi kesimpulan, oh manfaatnya. Jadi dapat disimpulkan apa sih manfaat dari kebersamaan itu? Karena itu gambar anak-anak yang sedang bermain bersama-sama. Jadi anak-anak itu em, akan satu-satu atau bisa memberikan pendapat, oh manfaatnya ini ya Bu, memiliki banyak teman. Oh gitu tuh. Setelah itu saya akan memberikan masalah lagi loh. Kalau itu manfaatnya anak-anak lah. Kalau akibatnya apa ya kalau kita tidak bersama dan anak pasti akan menyebutkan seperti itu. Itu untuk masalah kedua pertama. Untuk masalah kedua, saya akan menampilkan gambar sabun dan spons, Bu. Oke. Anak-anak akan saya beri pertanyaan. Anak ini kira-kira bentuknya apa sih? Seperti itu. Anak-anak pasti akan menjawab. Ada yang menjawab kotak, ada yang menjawab apa ya Bu? Ada yang bertanya apa ya Bu? Seperti itu. Dan nanti akan dibahas dihubungkan dengan materi berikutnya. Itu untuk langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua, saya akan mengorganisir siswa untuk belajar dengan cara membentuk kelompok. Kelompok di sini saya akan bagi menjadi 4 kelompok. Saya akan membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Dengan membimbing ini, saya akan Ya, oke, menampilkan. cukup ya. Ya, cukup, cukup, cukup. Ya, saya minta diberikan contoh karena kan dalam penilaian itu kan meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor ya, tampilannya. Afektif ada ya? Yang ini, Bu. Ini J, sikap. Ya, boleh. Ini yang spiritual. Mm. Ya, sebenarnya perlu nggak nih materi ini, RPP ini juga menuntut atau mengembangkan aspek psikomotor? Perlu nggak? Perlu juga, Bu, Mm-mm. Misalnya? diberi gambar yang berbentuk bangun ruang. Ya, Terus setelah itu anak-anak kita soalnya itu berupa kita akan meminta anak-anak untuk mengelompokkan bangun itu sesuai dengan bentuk ya. bangun ruangnya itu. Misalkan kalau sabun kan bisa balok, rubrik bisa kubu seperti itu Ibu. Mm-mm, ya, itu bisa itu ya. Eh, Iya. Berikutnya, yang diketahui apa saja? Teknik mengevaluasi pembelajaran tuh. Bisa melalui tes Mm-mm, tertulis, tes tertulis, mm-mm. tes lisan.
Oke, yang selain non-tes itu berarti tekniknya apa? Yang tadi udah disebutkan. Observasi. Observasi. Ya, ini yang terpampang di luar ini sekarang ini Ya, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran dengan hikmat. Itu diperoleh melalui apa? Tes apa non-tes ini? pengamat. Ini non-tes. Non-tes. Di sini malah justru banyak yang non-tes ya. Iya. Kan, ini kan lewat observasi ya. Iya, iya. Jadi bagaimana mengembangkan yang satu matematika, ya kan? Terus Ya. yang satu IPKN, bagaimana saat itu biar nggak jeglek gitu loh. Nah, seperti ini ya Ibu. Ini biasanya kita guru yang harus bisa memerankan ini Bu, dengan seperti ini. Kan kita kan pakainya tema kebersihan kan Bu. Nah, Terus, setelah ini kan, mohon maaf ya Bu, geser-geser terus. Setelah menampilkan gambar, kan tadi ada gambar bermain kan Ibu. Nah, gambar bermain tadi, anak-anak kemudian ditanyain, anak-anak untuk habis bermain itu kita harus bagaimana gitu, supaya kita itu bersih, supaya tidak ada penyakit, badan kita sehat. Makanya anak-anak kan, oh cuci tangan ibu, oke cuci tangan. Kalau cuci tangan itu berarti memakai apa supaya bersih? Nah, sabun. Nah, oke gambar sabun itu seperti ini ya anak-anak. Kita tampilkan gambar sabun. Setelah itu, iya Bu sabun. Loh, sabun ini bentuknya apa sih anak-anak? Jadi anak-anak kan menjawab kotak. Oh iya, gambarnya apa kotak ya? Nah, setelah itu kita akan menghubungkan dengan gambar bangun ruang. Nah, anak-anak, sabunnya tadi, ya oke, ya cukup. Ya oke cukup. Lancar, presentasi dengan baik. alhamdulillah. Ya, Terima ya kasih silakan. Ya, terima kasih sekali Ya, GMG. Mohon maaf kalau silakan. jawabannya. Terima kasih atas masukannya Ibu. Ya, Ini menjadi motivasi saya untuk menjadi yang baik lagi ya. ya bagus. Iya. Ya bagus kok. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.